Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, bil khusus Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang pada hari ini beliau berkesempatan hadir untuk sekaligus sebagai narasumber, dan kita sudah mengetahui sosok dan kiprah beliau. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Nasdem Kakak Taufik Basari, yang saya hormati Kakak Willy Aditya. Beliau adalah merupakan wakil anggota DPR MPR dari Dapil Madura, ya. Saya dapil berapa tuh Madura? 11. Yang saya hormati pada seluruh anggota fraksi MPR, yang saya hormati Ketua DPW DKI, DPW Banten yang hadir pada hari ini. Tidak luput saya menyampaikan salut dan hormat saya sebagai sekretaris fraksi MPR kepada Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Beliau ini luar biasa perjuangannya. Saya melihat dan saya merasa malu pada beliau, begitu antusiasnya dalam rangka memperjuangkan untuk terwujudnya Syekhona Khalil ini untuk menjadi pahlawan nasional. Yang saya hormati Bupati Bangkalan Kiai Haji Abdul Latif Amin Imron, yang juga beliau ini merupakan zuriyah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Yang saya hormati teman saya seperjuangan, sama-sama di praksi, sekarang sudah menjadi Bupati Sampang, Bapak Haji Selamat Junaidi. Yang saya hormati para zuriyah Kiai Khalil Bangkalan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua pengusul dari Yayasan Syekhona Khalil sekaligus narasumber Bapak Dr. Muhaimin. Yang saya hormati Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah dari Madura, Banten dan DKI, serta para tokoh masyarakat, segenap tamu dan undangan. Pertama-tama tentu saya sebagai tuan rumah dan sekaligus mewakili fraksi MPR RI, saya perlu menyampaikan kepada para bapak-bapak hadirin sekalian bahwa fraksi MPR RI ini sudah 2 kali. Yang pertama pada saat pengusulan Syekhona Khalil Bangkalan untuk menjadi pahlawan nasional, kita laksanakan di Surabaya, Madura. Dan kemudian setelah itu tentu ditindaklanjuti oleh teman-teman maupun badan kajian maupun dari Yayasan Syekhona Khalil untuk terus melengkapi bahan-bahannya. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, kita kembali bertemu di bawah pimpinan Ketua DPW Jawa Timur, Kakak Janet. Pada waktu itu saya masih di Dapil di Pontianak. Malam hari saya ditelepon oleh Ketua Fraksi supaya saya ke Jakarta, karena besok diterima oleh Menko Polkam. Saya sudah bilang, karena kan sekarang harus pakai swab, dan waktunya jam 1. Tapi karena saya mendengar ketua DPW-nya ini dari Sultra terbang juga, saya juga merasa malu. Malam itu juga saya swab, ternyata berangkatnya jam 11.50. Tapi alhamdulillah saya pikir sudah tidak bisa sampai. Mungkin yang penting saya sampai saja. Tapi ternyata jam 1 teng saya sampai ke situ, pas juga Pak Mahfud juga siap bersama-sama untuk memulai. Ini tentu langkah yang tidak bisa diperkirakan oleh akal manusia. Dan saya merasakan sejak perjuangan Syekhona Khalil ini tidak ada sedikit pun hambatan. Makanya pada hari ini sebenarnya ini merupakan tempat yang sangat bersejarah. Kita laksanakan ini di gedungnya rakyat ini, MPR ini. Kemudian kita untuk memperkuat
terhadap komitmen pengusulan Syekhona Khalil ini menjadi pahlawan nasional. Saya kira tentu ini mudah-mudahan saya melihat dari jalan-jalannya ini, ya mudah-mudahan ini tidak ada aral yang melintang untuk beliau. Dan ini tentu merupakan satu sejarah yang luar biasa, karena walaupun bagaimana kita tahu dari kiprah Syekhona Khalil, beliau bagaimana kalau beliau pada waktu itu tidak kembali ke Indonesia, ya tentu akan sama juga pada jejak-jejak para alim-alim ulama yang dulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi maupun Minangkabawi dan sebagainya, itu tentu akan menjadi guru di Masjidil Haram, kemudian tentu menjadi guru-guru orang Indonesia ke sana. Tapi beliau kembali ke sini sehingga mengembangkan dan mencetak para alim ulama yang pada akhirnya para alim ulama itu juga merupakan cikal bakal terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita kenal siapa Kiai Hasyim Asy'ari, kita kenal bagaimana Kiai Haji Bisri Samsuri dan sebagainya, Kiai Wahab Asbullah dan sebagainya, itu merupakan dari murid-murid beliau. Nilai-nilai nasionalisme yang ada di beliau itu yang membawa para kiai-kiai itu juga menjadi pilar-pilar perjuangan, dan kita sampai hari ini merasakan terhadap kemerdekaan yang kita miliki ini sekarang. Tentunya tidak ada lagi alasan sebenarnya secara kultural perjuangan yang dirintis oleh Syekhona Khalil Bangkalan itu untuk kita jadikan sosok pahlawan nasional dari kalangan alim ulama yang memperjuangkan terhadap nilai-nilai kebangsaan ini. Para hadirin sekalian, tentunya inilah beberapa hal bagi kami, dan tentu kami menyampaikan terima kasih para hadirin si dari Meturen nika kule nyon sepora atas nama anggota MPR selaku tuan rumah, mungkin badan penyambutan si para ajunan si tak saya kula mewakili anggota MPR nyon sepora si tak terbatas. Karena saya harus menyampaikan ini, tadi pesannya Ketua DPW supaya disapah juga ya dari teman-teman di sini, karena saya ini harus mengikuti perintahnya Bu Janet ini. Ya, pokoknya kalau udah perintah beliau kita laksanakan. Jadi semangatnya luar biasa. Saya kira itu saja dari kami, dan sekali lagi juga kepada narasumber yang saya juga mendapat keterangan dari Kakak Jess pada saat menghadap Bapak Profesor Nazaruddin Umar. Beliau ini ya tidak diragukan lagi sebagai warga Nahdien, ya, pernah di strukturan Nahdlatul Ulama, jadi tentu sudah merupakan sangat paham, sehingga beliau mengcancel seharusnya ke Maluku Utara. Ini semuanya kita ini ya, kita itulah kultur Nahdlatul Ulama. Ya, tentu kita mengharapkan terhadap apa yang kita perjuangan ini. Saya yakin teman-teman dari Banten, dari Madura, kemudian dari DKI, tentunya tidak ada harapan lain, hanya ingin supaya mendapat lewat wasilah dari Syekhona Khalil Bangkalan ini, mungkin kita mendapat yang terbaik untuk itu. Tentu kita berharap juga pada akhirnya nanti kita bisa bertemu kepada beliau pada hari yaumul qiyamah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.